Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Septika Nadal Tayuanini dari S19F NIM S19303. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang dampak COVID-19 di pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab COVID-19 dan penyebaran COVID-19. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penyebab COVID-19. Sebelumnya, apa sih itu COVID-19? COVID-19 atau virus corona adalah virus yang menginfeksi paru-paru atau saluran pernafasan. Ada pula tanda dan gejala untuk orang yang terinfeksi virus tersebut. Yang pertama, sesak napas. Kedua, sakit tenggorokan. Ketiga, demam lebih dari 38 derajat Celcius. Keempat, batuk. Dan kelima, pilek. Bagaimana cara penularannya? Cara penularannya bisa melalui kontak langsung maupun udara. Menurut situs resmi COVID-19, virus tersebut dapat berpindah secara langsung melalui percikan batuk orang yang terinfeksi virus corona yang mengenai baju orang yang sehat. Otomatis akan terhirup oleh orang yang sehat melalui udara. Maka dari itu akan berpotensi buruk bagi orang yang sehat untuk tertular virus tersebut. Berapa lama virus tersebut bertahan tergantung dari jenis permukimannya, lingkungan, maupun suhu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana penyebarannya. Menurut WHO dan para penelitian, semua orang bisa terinfeksi virus tersebut pada pria, wanita, anak-anak maupun lansia. Karena faktor tersebut dikarenakan karena imunitas setiap individu itu sangat berbeda-beda. Individu ke individu lain sangat berbeda-beda imunitasnya. Imunitas atau kekebalan tubuhnya sangat berbeda-beda. Saya contohkan kepada anak-anak. Kenapa saya contohkan kepada anak-anak? Karena imunitas anak-anak itu belum terlalu kebal seperti imunitas orang dewasa. Contohnya ketika anak-anak sedang bermain bersama tanpa memikirkan kesehatan dan memikirkan virus corona tersebut karena memang belum mengerti di usia yang seperti itu. Jarangnya mencuci tangan, memperhatikan atau faktor lain yaitu orang tuanya, karena faktor orang tuanya itu sangat berpendukung bagi anak-anak, seperti habis main berkumpul dengan orang-orang teman-temannya, bermain ini itu pulang lalu langsung makan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Itu sangat berpengaruh buruk pada kesehatan anak tersebut. Selanjutnya saya akan contohkan pada lansia. Kenapa lansia? Karena semakin bertambahnya usia pada orang yang sudah lanjut usia, imunitas pada lansia tersebut akan menurun. Semakin bertambahnya usia, menurun. Nah, jadi untuk lansia sangat berpengaruh untuk penyebaran virus tersebut karena imunitasnya semakin menurun. Jadi bisa disimpulkan bahwa virus tersebut itu faktor utamanya adalah kekebalan tubuhnya atau imunitasnya. Perkenalkan, nama saya Hanif Umarita, NIM S19280. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi masyarakat saat pandemi COVID-19. Kerentanan sosial menjadikan posisi ketahanan masyarakat mengalami guncangan akibat pandemi COVID-19. Kerentanan sosial juga membuat produktivitas menurun, mata pencarian terganggu, dan munculnya gangguan kecemasan sosial di masyarakat seperti kepanikan atau kecemasan. Sebagian anggota masyarakat yang bisa bekerja pada sektor publik muncul pola rasa bosan karena beraktivitas dan mengerjakan di rumah selama pandemi COVID-19 ini. Di sisi lain, ada baiknya juga. Misal, lalu lintas tidak sepadat pada masa pra-pandemi. Permukiman tak sepi di siang hari atau kebersamaan dalam keluarga jadi lebih erat karena penghuni rumah beraktivitas di dalam rumah.
Namun, ada juga yang harus berjuang mencari nafkah harian. Kondisi pandemi harus berjuang mencari nafkah harian. Kondisi pandemi ini tidak terlalu berbeda dengan masa pra-pandemi. Mereka tetap harus beraktivitas seperti biasanya untuk mencari nafkah dan kebutuhan hidupnya biar tetap berjalan. Meski demikian, dikarenakan adanya keputusan kerja dari rumah, physical distancing, ataupun informasi mengenai COVID-19 ini, masyarakat kelas bawah turut terimbas. Hal inilah yang membuat kebijakan physical distancing kurang efektif, karena sebagian besar harus tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Selain masalah pekerjaan, faktor lain yang membuat instruksi physical distancing tidak efektif karena faktor karakteristik kultural masyarakat dan kebijakan pemerintah yang tidak tegas, bahkan cenderung mempertontonkan ego sektoral antar lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Penyebaran virus COVID-19 ini menjadi penyebab angka kematian yang paling tinggi di berbagai negara dunia saat ini. Sudah banyak korban yang meninggal dunia, bahkan juga tenaga medis juga ikut korban lalu meninggal. Hal ini menjadi permasalahan yang harus dihadapi oleh dunia saat ini untuk melakukan berbagai kebijakan, termasuk di negara Indonesia sendiri, yaitu negara kita. Himbauan untuk menjaga jarak di antara masyarakat, menjauhi aktivitas segala bentuk kerumunan, perkumpulan, dan menghindari adanya pertemuan yang melibatkan banyak orang. Upaya tersebut ditunjukkan kepada masyarakat agar dapat dilakukan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini terjadi saat ini. Kementerian Pendidikan pun meliburkan aktivitas belajar dari rumah dengan menggunakan sistem daring. Ketidaksiapan stakeholder sekolah melaksanakan pembelajaran daring menjadi faktor utama kekacauan ini, walaupun sebenarnya pemerintah memberikan alternatif solusi dalam memberikan penilaian terhadap siswa sebagai syarat kenaikan atau kelulusan dari lembaga pendidikan di saat situasi darurat seperti ini. Peralihan cara pembelajarannya ini memaksa berbagai pihak untuk mengikuti alur yang sekiranya bisa ditempuh agar pembelajaran dapat berlangsung dan menjadi pilihan dengan pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran daring. Penggunaan teknologi ini juga sebenarnya bukan tanpa masalah, banyak faktor yang menghambat terlaksananya efektivitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Lutfia
Sofia Cahyaningrum dari kelas S19F NIM S19283. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok 8 kelompok saya, yaitu tentang dampak COVID-19 terhadap dunia pendidikan. Dampak COVID-19 terhadap sekolah yaitu pemerintah memberlakukannya pembelajaran daring atau pembelajaran online di rumah pastinya membuat banyak pihak kewalahan. Bagaimana caranya agar dapat mengikuti pembelajaran tersebut? Pastinya. Yang kedua yaitu berdasarkan daerahnya pasti memiliki kekurangan jaringan atau keterbatasan jaringan. Tetapi orang tua itu tetap berpikir bagaimana caranya anak itu mengikuti pembelajaran online. Yang kedua selanjutnya yaitu ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembelajaran daring. Ada 4. Yang pertama yaitu di mana kurangnya penguasaan terhadap teknologi. Pastinya setiap orang tua tidak semua itu menguasai teknologi ya. Ada WA dan lain-lainnya. Pastinya kan guru dapat menggunakan teknologi berbagai macam seperti via Zoom, via Google Meet, via WA, via Google Classroom, via Schoology dan banyak lagi lainnya. Pasti orang tua bingung ini bagaimana cara menggunakannya karena mereka pun tidak mengetahui, karena guru tersebut atau guru yang bersangkutan pastinya memakai teknologi tersebut karena misalkan via Zoom agar dapat melihat anak muridnya, via WA bisa mengirimkan audio dan gambar tertentu. Pastinya kita tuh mau kan tetap mengikuti pembelajaran tersebut agar tidak kurang nih teknologinya. Oke, yang kedua yaitu keterbatasan sarana dan prasarana. Pastinya itu banyak banget yang ngalamin, terutama di daerah-daerah terpencil seperti di gunung, di desa-desa tertentu. Oke, pasti itu banyak banget yang ngalamin. Pastinya tuh kurangnya sinyal, kurangnya kendaraan, dan kurangnya kuota. Pastinya kayak gitu sih. Terus yang ketiga yaitu jaringan internet. Waduh, jaringan internet itu dimana pastinya kita itu banyak mengalami kendala karena jaringan internet di berbagai daerah itu pastinya tidak selalu bagus. Misalkan di daerah saya, di daerah teman saya itu tidak selalu bagus karena itu tergantung daerah-daerah tertentu. Nah, bagaimana sih cara ngatasinya sih? Pasti itu murid gitu juga semaksimal mungkin agar dapat mengikuti pembelajaran tersebut. Itu bagaimana caranya? Pasti orang tua juga pusing, murid juga pusing, dan pastinya dari sekolahan atau dari kuliahan pasti dapat menoleransikan itu. Oke, yang keempat yaitu biaya. Pastinya pembelajaran di rumah itu membutuhkan biaya, walaupun kita tidak keluar. Biayanya apa ya? Biayanya itu pastinya pembelian kuota. Itu yang paling penting. Terus bahan-bahan lainnya juga seperti misal kalau kuliah itu praktek, ini itu gitu. Jadinya kan setiap orang kan pasti membutuhkan itu, apalagi kuota paling penting karena bisa ntar mengikuti pembelajaran Google Meet, Zoom, via WA, Schoology dan lainnya. Pastinya semua orang atau semua individu pasti memikirkan itu biaya untuk membeli kuota agar kita dapat mengikuti pembelajaran, terutama pembelajaran UTS atau PTS atau UAS. Pastinya itu membutuhkan biaya dong, karena kita mengakses internet. Itu tuh gimana sih cara mengatasinya? Mengatasinya itu pasti sekolahan memberikan fasilitas, yaitu yang pertama pastinya kuota internet yang difasilitasi oleh sekolah itu untuk meringankan biaya setiap orangnya. Biaya setiap orangnya pasti memiliki berbagai macam, misalnya ada berapa ribu. Oke, kurang lebihnya itu presentasi dari saya.
Mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan yang tidak pantas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menghambat terlaksananya pembelajaran daring ini. Yang pertama yaitu penguasaan teknologi yang rendah, yang kedua yaitu keterbatasan prasarana dan sarana, yang ketiga yaitu jaringan internet, dan yang keempat yaitu biaya. Yang pertama yaitu penguasaan teknologi yang masih rendah, misalnya yaitu guru yang memiliki kendala dalam menggunakan teknologi. Karena mereka belum begitu pasif dalam menggunakan teknologi tersebut dalam pembelajarannya. Tidak lain juga dengan mahasiswa yang belum terbiasa atau tidak terbiasa menggunakan pembelajaran dengan internet. Yang kedua yaitu keterbatasan sarana dan prasarana. Misalnya yaitu keterbatasan kepemilikan perangkat pendukung, misalnya HP atau kuota internet. Tidak terlalu efektif untuk semua kalangan. Yang ketiga yaitu jaringan internet. Dalam hal ini menjadi kendala bagi sebagian guru atau mahasiswa. Karena di daerahnya yaitu minim akses jaringan internet, sehingga mereka tidak dapat mengakses internet atau melakukan pembelajaran daring secara lancar. Dan yang keempat adalah biaya. Misalnya banyak di antara guru atau orang tua siswa yang belum siap menambah anggaran biaya untuk menyediakan kuota internet atau membeli kuota internet. Karena kan kuota internet itu tidak murah dan untuk kalangan yang rendah itu sangat memberatkan atau sangat keberatan atau belum siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetya Andriwardana dari kelas S19F, NIM S19295. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap bidang pendidikan, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, dampak terhadap siswa, dan yang kedua, dampak terhadap orang tua. Dan kini kita akan bahas dampak yang pertama, dampak terhadap siswa. Itu sebagian siswa diharuskan belajar jarak jauh dengan menggunakan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Selain itu, banyak siswa yang belum pernah belajar jarak jauh karena selama ini sistem belajar dilaksanakan adalah melalui tatap muka. Dengan metode pembelajaran jarak jauh membuat para siswa perlu waktu untuk beradaptasi dan mereka menghadapi perubahan yang baru yang secara tidak langsung akan mempengaruhi daya serap belajar mereka. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang dampak yang ke-1. Dampak tersebut, mahasiswa harus belajar jarak jauh dengan menggunakan handphone atau sarana yang memadai, dan mereka harus belajar online dari media tersebut. Dan kemungkinan banyak mahasiswa bingung dengan belajar lewat online karena memang seperti tidak biasanya. Siswa yang bertatap muka kini hanya diam di rumah dengan menunggu tugas yang diberikan kepada guru. Mungkin siswa belum terbiasa dengan sistem pembelajaran ini dan memerlukan adaptasi agar siswa bisa menerima pembelajaran tersebut dengan mudah. Dan hal ini berdampak bagi siswa, terutama daya serap ilmu yang tidak langsung. Dan kita lanjut ke tahap yang kedua. Dampak yang kedua yaitu dampak terhadap orang tua. Nah, dampak terhadap orang tua ini dibagi menjadi dua kendala. Yang pertama, adanya pembelian atau biaya kuota internet bertambah. Hal ini dikarenakan koneksi jaringan ke internet dan kuota. Kendala yang kedua, para orang tua harus meluangkan waktu untuk memonitori anak-anak ketika belajar di rumah.
Dan dari kendala tersebut kita akan membahas kendala yang pertama. Para siswa harus melakukan pembelajarannya secara online dan membutuhkan biaya buat membeli kuota untuk melaksanakan KPM. Namun pihak orang tua tidak bekerja, sama ada yang tidak bekerja selama masa pandemik. Hal ini para orang tua tidak akan mempunyai penghasilan dan para orang tua bingung harus mencari nafkah di mana. Baiklah, bahkan ada orang tua yang rela meminjam duit atau uang kepada tetangga atau bank demi kebutuhan hidupnya atau kebutuhan rumah tangga. Dan seharusnya dari pihak sekolah memberikan keinginan dengan memberikan kuota gratis kepada muridnya untuk agar murid-muridnya itu tersebut bisa mengikuti KPM melalui online. Dan kita lanjut ke metode kedua. Di sini kita dapat menjelaskan bahwa anak-anak harus butuh pendamping atau support dari orang tua. Karena semasa pandemi 19 ini COVID, anak-anak harus belajar di rumah. Beda seperti biasa yang biasa murid-murid belajar dengan bertatap muka di sekolahan, dan murid-murid yang bertatap muka kini tidak bisa yang biasa murid-murid belajar di sekolahan dan bisa tanya jawab kepada teman untuk saling mengetahui atau berbagi ilmu. Dan anak-anak butuh support dari orang tua agar anak-anak tidak putus asa dalam belajar. Dan anak-anak butuh support dari orang tua agar anak-anak tidak mudah berputus asa dalam belajar. Dan khususnya kaum ibu rumah tangga selalu memperhatikan anaknya di rumah dan mensupport supaya anak itu tidak berputus asa. Dampak terhadap guru. Tidak semua guru dapat menggunakan teknologi internet atau media sosial sebagai sarana pembelajaran. Beberapa guru senior tidak sepenuhnya dapat menggunakan perangkat atau fasilitas yang dapat menunjang kegiatan belajar daring dan perlu bimbingan terlebih dahulu. Kompetensi guru dalam menggunakan teknologi tentunya sangat berpengaruh terhadap kualitas program belajar mengajar, sehingga proses belajar bisa terlaksana dengan kreatif dan ilmu pengetahuan bisa tersampaikan dengan baik. Kepada para siswa, beberapa dampak lain yang dirasakan yaitu pada proses belajar mengajar di rumah. Fasilitas ini sangat penting untuk kelancaran proses mengajar. Kendala selanjutnya yaitu para guru belum terbiasa dengan sistem pembelajaran daring karena selama ini terbiasa di sekolah dan berinteraksi dengan murid-murid. Dengan adanya metode pembelajaran daring membuat para guru perlu waktu untuk beradaptasi dan menghadapi perubahan baru yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kualitas hasil belajar. Dampak selanjutnya yang dialami guru yaitu sekolah diliburkan. Terlalu lama akan membuat para guru jenuh. Para guru terbiasa di sekolah dan berinteraksi dengan murid-muridnya. Perkenalkan, nama saya Adila Anak Laviano, NIM 19264, kelas 19F. Saya melanjutkan presentasi kelompok saya, kelompok 8,
tentang manfaat pembelajaran daring. Di balik masalah dan keluhan yang dialami oleh berbagai pihak, ternyata juga terdapat berbagai hikmah atau manfaat bagi pendidikan di Indonesia. Manfaatnya selanjutnya yaitu menggunakan media seperti iPhone atau gadget terdapat dikontrol untuk kebutuhan belajar anak. Peran orang tua semakin diperlukan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan gadget. Hal tersebut memberikan dampak yang positif bagi anak dalam memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat. Anak cenderung akan menggunakan iPhone untuk mengakses sebagai sumber pembelajaran dari tugas yang diberikan oleh guru, sehingga akan membuat anak menghindari menggunakan gadget pada hal-hal kurang bermanfaat atau manfaat. Nah, walaupun pendidikan di Indonesia ikut terdampak adanya pandemi COVID-19 ini, namun di balik semuanya itu terdapat hikmah dan pelajaran yang dapat diambil adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan pembelajaran daring. Dapat memberikan manfaat yaitu meningkatkan kesadaran untuk menguasai kemajuan teknologi saat ini dan mengatasi permasalahan proses pendidikan di Indonesia. Lebih karena membuat peserta didik semakin tertarik dengan materi yang diberikan oleh guru melalui video kreatif tersebut. Peserta didik tentu akan dapat memahami apa yang dijelaskan oleh guru melalui video kreatif yang dibuat oleh guru tersebut. Sehingga dengan adanya penerapan model pembelajaran dan rumah ini membuat siswa tidak merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran secara online. Setelah pendidikan mampu menguasai berbagai sarana pembelajaran online, maka akan tercipta pemikiran mengenai metode dan model pembelajaran lebih bervariasi yang belum pernah dilakukan oleh pendidikan. Misalnya, guru membuat konten video kreatif sebagai bahan pengajaran. Nah, itu doang. Terus dalam hal ini guru lebih persuasif karena membuat prestasi pendidik semakin tentukan kebutuhan tersebut membuat mereka dapat mengetahui media online yang dapat menunjang sebagai pengganti pembelajaran di kelas secara langsung tanpa mengurangi kualitas materi pembelajaran dan target mencapai dalam pembelajaran. Setelah pendidikan mampu menguasai berbagai sarana pembelajaran online, maka akan tercipta pemikiran mengenai metode dan model pembelajaran lebih bervariasi yang belum
pernah dilakukan oleh pendidikan. Misalnya, guru membuat konten video kreatif sebagai bahan pengajaran. Nah, itu doang. Terus, dalam hal ini guru lebih persuasif karena membuat prestasi pendidik. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.